Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah wawancara terbaru dari Wawa, sosok yang menjadi kontroversial dari kasus donasi Agus yang nilainya mencapai hampir 1,5 miliar. Poin-poin yang disampaikan dari wawancara Wawa ini adalah terkait dengan statement yang menurut aku juga perlu diklarifikasi kebenarannya. Wawa bilang dalam wawancara ini bahwa sebenarnya kami itu tidak pernah meminta bantuan donasi ke Mbak Novi. Yang kami inginkan awalnya pada saat dia datang ke rumah saya gitu, agar kasus ini viral biar pelakunya mendapatkan hukuman. Apakah kalian percaya dengan jejak digital yang sudah kita lihat bahwa Novi menegaskan bahwa memang Mas Agus itu pengen berobat gitu, pengen menyembuhkan matanya karena kalau memakai BPJS itu lebih sulit, makanya dia pengen mendapatkan yang maksimal. Tetapi reaksi Wawa unik di sini. Coba kita simak poin-poin pada saat Wawa ya memberikan hal-hal yang menurut aku cukup kontroversial statementnya ini, teman-teman. Enggak, Deddy Sumargo enggak. Kita Deddy Sumargo nggak tahu masalah itu. Karena kalau dari yayasannya Banopi itu sendiri, yang tercantum di kita ya kita terima cuma sebesar 35 juta. Itu yang besar itu dari Pak Deddy Sumargo. Oke, bagian ini yang pengen ditegaskan ke Novi sebenarnya adalah gini. Udah sih kamu tuh cuman nyumbang atau dari hasil tayanganmu dengan usahamu, kamu tuh cuma menghasilkan 35 juta rupiah doang loh. Yang gede itu dari Denny Sumargo loh. Pengen ngomong seperti itu kan sebenarnya, karena kalau aku tangkap nih ya, mereka ngerasa gini, Denny Sumargo aja dari podcastnya menghasilkan miliaran rupiah, diem-diem aja tuh, tapi kok Novi yang lebih heboh gitu. Denny Sumargo bisa memberikan kesempatan Wawa dan juga Helmi, istrinya dari Agus, serta Agus juga tampil di acaranya, itu yang menghubungkan siapa kan juga Novi. Ada peranannya di situ, bahkan Novi juga mengatakan terkait dengan BPJS. Kan Agus katanya alamatnya itu berbeda dan dia katanya belum punya BPJS. Kemudian karena mendapatkan exposure ini pada saat ini viral, timnya Novi ngebantu untuk ngedapetin BPJS dengan cara mendaftarkan lewat KTP istrinya. Dan itu kenapa tidak dibahas juga? Kesannya adalah, udahlah kamu cuma nyumbang sedikit gitu loh. Kok heboh banget? Bukan tentang nominalnya sebenarnya. Lanjut lagi, poin dari Wawa di sini. Itu sampai memang 1 M lebih. Bukan karena yang saya tahu kalau dari Banopi itu sendiri atau entah dari yayasan atau dari pendonasinya Banopi cuma 30 juta. Cuma Iya, 35 juta. dari podcastnya atau pengikutnya Bang Densu. Yang lebih banyak dari podcastnya atau pengikutnya Bang Densu. Poinnya tadi itu pengen disampaikan gitu. Bang Densu aja nggak ribut loh, yang lebih gede miliaran, tapi Novi yang cuma puluhan juta gitu kesannya. Aku rasa tidak menangkap poin yang berusaha diperdebatkan selama ini ya. Kita tahu karena begitu begitu kita ngadain podcastnya Bang Densu, sehari kemudian atau 2 hari kemudian ya saya dapat laporan dari MI, bukan berarti saya mau tahu ya, tapi mereka yang selalu bilang saya, wah alhamdulillah dapat banyak dari Bang Densu. Enggak, Novi yang kemarin sendiri. Awalnya bilang sama saya ini minta bantuan, tapi kita minta bantuannya bukan untuk mengalang donasi atau apa ya. Awalnya memang Novi yang datang duluan. Dan pada saat datang itu memang kita minta bantuan. Bantuannya itu bukan buat donasi, tapi buat bantuan mengawal secara hukum. Tahu pasti yang saya tahu minta kekuatan hukum, maksudnya dibantu kasus itu dia viral nanti ada yang dibantu atau gimana. Kalau Kasus itu biar viral, biar nanti dibantu atau gimana. donasi memang Banopi sendiri yang menawarkan. Oke. Open donasi itu memang Mbak Novi yang menawarkan. Sebenarnya dari poin ini juga, ya inilah menjadi alasan gitu kan, yang inisiatifnya kalau betul ya statement dari Wawa bahwa Agus tidak pernah minta bantuan secara materi, bahwa itu adalah inisiatif dari Novi, ya justru semakin kuat alasan Novi melakukan semua ini gitu untuk menyelamatkan dana-dana yang didapatkan dari ribuan donatur yang mereka juga bukan mayoritas orang kaya raya di Indonesia. Mereka menyisihkan penghasilannya
untuk ngebantu pengobatan Agus gitu. Dan yang dilakukan Novi adalah agar tidak lari nih uangnya menguap ke hal-hal yang tidak dipakai untuk kesembuhannya Mas Agus gitu. Rumah saya tanggal 12 September kita pulang dari kontrolnya siap. Podcastnya 12 September, itu yang berarti pertama kali dengannya Novi. Sekarang bulan Oktober. September dan Oktober artinya belum nyampe 2 bulan loh teman-teman ya. 1 bulanan aja sudah mendapatkan dana 1,5 miliar gitu. Kalau Agus bekerja, butuh berapa tahun untuk mengumpulkan uang 1,5 miliar gitu loh. Untuk tabungannya ya. Harusnya bisa dipahami nilainya gede gitu. Harusnya dihargai banget gitu kan ya. Kalau misalnya dapat sebesar itu nggak sama sekali. Luar biasa. Cuma saya berpikirnya ya. Cuma saya bertanggal sama Agus dan Elmi itu rezeki. Saya tahu rezeki dari Allah karena kan dari pihak istana kan nggak ada gantian yang nggak ada itu. Itu rezeki jalan Allah masih. Nah, saya cuma kasih nasihat sama Elmi sama Agus itu. Nasihatnya ke Elmi dan Agus dari Wawa adalah itu rezeki dari Allah karena kan kita nggak dapet kompensasi dari para pelakunya gitu. Ya, rezeki kita. Maksudnya rezekinya Agus sama ya rezekinya Agus dan Helmi bukan kita. Wawa maksudnya gitu kali ya. Terus sendiri komunikasi dengan Novi gimana? Saya tuh memang nggak punya komunikasi karena nggak punya nomornya, nggak punya nomor Agus, saya nggak punya nomor nggak punya nomor Novi ataupun nah saya nggak punya. Jadinya cuma Bulan sama Elu. Saya nggak punya, jadi saya memang nggak pernah komunikasi sama Novi karena memang nggak punya itu. Karena saya pikir saya nggak ada kepentingan ya, saya cuma di sini hanya ketika saya buat perawat Agus, nulis Agus, nampung Agus itu aja. Di luar itu saya nggak ada. Jadi peranannya Wawa adalah tidak berkomunikasi sama Novi sama sekali karena kepentingan dia tugasnya hanya ngerawat Agus, bantuin dia dan nemenin untuk pengobatan dia. Mulia sekali loh sebenarnya perbuatannya Wawa ini ya. Kalau tidak ada embel-embel untuk ya uang 98 jutaan tersebut kan ya. Makanya banyak netizen sebagian berpikir apakah yang dilakukan Wawa ini adalah strategi gitu ataukah memang pure murni karena isu mengenai uang 98 juta yang sudah dibahas oleh Novi itu kan juga ditransfernya ke rekening salah satu anaknya Wawa juga dan Wawa bilangnya nggak tahu gitu. Untuk pelaporan saya juga nggak tahu dan mungkin si Agus nggak ikut sama yang begitu ada itu ada WA salah terus WA Elmi. Nah, terkait dengan pelaporannya Novi oleh Agus, Wawa bilang katanya saya nggak tahu sama sekali gitu. Yakin nggak sih? Menurut aku Agus sebelum melaporkan, karena kan mereka tinggal bareng ya, pasti sudah ada komunikasi dengan kuasa hukum, mungkin kan yang ngerawat selama ini juga katanya Wawa kan di sana. Masa nggak ada komunikasi sama sekali, tanya gitu, kira-kira kalau saya melaporkan Novi ke kantor polisi dengan pasal pencemaran nama baik, oke nggak ya? Aku yakin kalau Agus lingkungannya mengatakan, udahlah jangan Gus, bagaimanapun juga Novi itu berjasa, kalau memang ada hal menyakiti, udahlah lupakan aja. Bahkan Agus juga mengatakan di podcastnya Densu terakhir kali yang dia bilang, saya mau pulang ke Aceh gitu. Terus ditanya lah, gimana? Kan sekarang sedang proses persidangan buat para pelakunya, biarin aja lah, saya sudah memaafkan mereka gitu. Gini loh maksudnya, Agus punya hati yang besar, memaafkan para pelaku yang membuat dia sebegitu menderitanya. Tapi kenapa sama Novi yang ngebantu awalnya A, B, C, dan D diusahakan, kok dia tidak ada rasa minta maafnya? Jadi lebih jahat Novi ya, kalau aku tangkap di sini dibandingkan para pelakunya gitu. Karena Agus sudah memaafkan, tapi kalau Novi nggak memaafkan, ini kan unik ya sebenarnya. Setelah ada mediasi ulang dan pihak Bandesu telepon saya mau mengadakan mediasi, ya tapi tiba-tiba beliau juga yang membatalkan, bukan dari pihak kami, tapi dari pihak Novi.
Aku paham sih kenapa mediasi yang katanya sudah akan dilakukan ya antara pihak Novi dengan Agus Densu tersebut yang memfasilitasi mungkin dibatalkan ya apakah karena Novi sedang berada di luar kota atau karena Novi juga kesel gitu loh. Kok tiba-tiba saya disomasi dan dilaporkan dengan ancaman yang katanya harus ngembalikan uangnya selama diberikan waktu 3 kali 24 jam. Ya orang juga kesel, bukannya kemarin sudah baik-baik aja, sudah ada kesepakatan, tapi kok ujung-ujungnya seperti ini gitu. Ya, mereka juga harus melihat sisi tersebut sih sebenarnya. Katanya belum ada waktu atau gimana kurang tahu. Kalau nggak berhenti mengeluarkan opini atau hujatan-hujatan ke keluarga kami, baik-baik anak kami ataupun itu, karena apa ya, berita yang tersangka itu kan belum tentu ada kebenarannya atau. Jadi Wawa minta untuk berhenti menghujat kami dan keluarga kami karena berita yang keluar itu belum tentu kebenarannya. Pun memang mau tahu, cari tahu aja, jangan apa ya namanya, susah nanti kalau saya Jangan langsung komentar gitu. iya, jangan langsung komentar yang belum tahu kebenarannya. Tolong berhenti hujat kami, itu aja. Ya udah, kalau memang maunya begitu agar berhenti dibicarakan masyarakat, sebenarnya simpel ya. Tinggal satu masalah aja terkait dengan dana yang 98 jutaan tersebut versi Novi yang katanya ditransfer ke rekening salah satu anggota keluarganya Wawa, dan ternyata yang dibayarkan untuk rumah hanya 35 juta, sementara yang lainnya itu gimana klarifikasinya? Ya, kalau memang mau disampaikan apa yang terjadi sebenarnya tinggal disampaikan aja. Ya, kalau yang disampaikan adalah seperti keterangan sebelumnya bilang bahwa keluarga kami tidak pernah meminjam atau meminta uang dari Agus, itu adalah inisiatif Agus dan kami ngerasa nggak perlu mengembalikannya, itu yang ngebuat netizen, terutama para donatur yang agak kecewa gitu. Mereka kan ngumpulin uang, kan katanya kuasa hukumnya yang nyumbang Agus tuh mulai dari 3.000 sampai jutaan rupiah gitu. Itu menunjukkan bahwa yang nyumbang Agus nggak semua orang kaya raya gitu loh. Uang kecil-kecil gitu loh dikasih ke dia. Tapi sekali lagi kasus ini sudah ke proses hukum, ya suka tidak suka ini akan sedikit memberikan hambatan untuk Mas Agus dalam proses penyembuhannya. Kita terus kawal kasus ini, jangan sampai orang-orang seperti Novi nanti malah capek mau ngebantu, malah kena apesnya dan ngebuat orang-orang nggak mau lagi berinisiatif, dan juga termasuk sama netizen gitu yang mau berbuat baik, mau ngasih donasi, males lah nanti ujung-ujungnya malah takutnya nggak sesuai dengan harapannya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Bye.